Padahal mereka tadi di awalnya itu cuma minta bukti deposit. Nah, begitu saya kasih bukti depositnya, mereka malah menyalah-nyalahin saya seperti ini ya. Halo, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini saya akan coba ceritain ya teman-teman pengalaman saya pribadi. Kemarin itu kena scam ya teman-teman, ataupun ditipu sama sebuah broker forex ya. Dimana saya itu ditipu kurang lebih sekitar 800 ribuan guys ya. Jadi di sini dananya itu memang nggak terlalu besar, tapi yang namanya ditipu itu pasti nggak enak ya teman-teman. Saya pribadi juga sampai sekarang ini masih kepikiran ya sama broker forex satu ini. Nah, broker forex apa sih bang yang bisa dibilang scam? Nah, nama broker forexnya itu adalah broker forex FXTM ya guys ya. Nah, broker forexnya itu yang ini. Jadi video ini ya, video cara deposit FXTM ini itu saya buatnya kemarin itu di tanggal 29 Januari ya. Nah, rencana saya kemarin itu saya pengen buat video lanjutannya ya. Video bagaimana cara withdraw di broker FXTM ini. Nah, begitu saya withdraw ya, akhirnya saya dapat email dari FXTM, bentuk emailnya seperti ini guys. Nah, saya sempat screenshot ya, bentuk emailnya itu seperti ini. Jadi saya itu nggak bisa melakukan withdraw di broker mereka karena mereka bilang ya, untuk melakukan withdraw ya kita itu harus memasukkan bukti deposit kita ya. Jadi di dalam bukti deposit itu harus ada nama, kemudian nomor rekeningnya, ya, kemudian transaksi yang relevan lah ya dengan waktu kita deposit. Jadi ini dari sini aja sebenarnya udah agak mencurigakan ya, karena kan biasanya ketika kita daftar akun ya, kita itu disuruh untuk memasukkan rekening pembayaran kita terlebih dahulu kalau misalnya broker-broker besar ya teman-teman. Nah, tapi di broker ini ya kita disuruh memasukkan bukti deposit kita itu di akhir guys. Ya, jadi begitu kita mau withdraw baru kita disuruh minta ataupun disuruh upload bukti deposit kita. Nah, oke lah, saya turutin lah ya teman-teman. Nah, tapi masalahnya ya saat itu karena memang begitu saya deposit saldonya udah langsung masuk ke akun saya ya, jadinya saya lupa screenshot ya bukti deposit tersebut. Nah, alhasil saya coba konsultasi dengan CS mereka ya. Nah, di sini saya udah sempat rekam layar juga ya waktu saya konsultasi dengan CS dari FXTM ini. Nah, di sini saya bilang halo ya. Halo Olia, nama saya Grace dah dan sebagainya. Bagaimana kabarmu? Nah, saya bilang terus ya bahwasannya saya itu mau withdraw. Nah, tapi saya mendapatkan email seperti yang tadi ya. Email seperti yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian dibalas sama dia ini ya, please kindly wait a moment ya. Jadi disuruh tunggu. Nah, kemudian dibalas sama dia gini guys ya. Jadi berdasarkan sistem ya, akun kamu itu udah diverifikasi ya. Karena memang akun saya itu udah diverifikasi guys ya. Yang ini ya teman-teman, udah ada tulisan verifikasinya. Tapi kamu tetap harus menyediakan bank account statement ya, yang di dalamnya itu include waktu aku deposit kemarin itu guys. Nah, jadi kan ini agak sedikit rumit ya, karena memang waktu itu dananya itu langsung masuk ke akun trading saya ya. Jadi otomatis saya nggak sempat di screenshot bukti pembayaran saya. Nah, kemudian lanjut lagi ya, saya akhirnya mengupload buku rekening bank saya ya teman-teman yang saya gunakan untuk deposit kemarin. Nah, saya depositnya itu pakai bank BCA. Saya bilang lah, saya nggak punya bukti depositnya. Tapi kalau kamu minta buku bank saya, nih saya kasih nih ya. Saya bilang seperti itu guys. Nah, kemudian lanjut, tapi dia tetap ngeyel guys ya. Dia langsung bilang seperti ini. Bolehkah saya mendapatkan foto bahwasannya kamu itu udah melakukan deposit dengan buku bank tadi itu ya, ataupun bukti depositnya. Dia tetap ngeyel minta bukti depositnya. Kemudian saya bilang saya nggak sempat mengcapture ataupun men-screenshot bukti waktu saya deposit ya, karena memang begitu saya deposit uangnya langsung masuk ke akun saya. Dan di sini saya bilang guys ya, di sana itu tidak ada peraturan untuk men-screenshot bukti deposit ketika kita membuat withdrawal. Nah, jadi di sini saya udah mulai agak curiga ya guys ya, karena kan memang waktu kita mau withdraw itu nggak ada keharusannya ya untuk melampirkan bahwasannya kita itu harus menunjukkan bukti deposit kita. Nah, tapi di sini tetap mereka ingin meminta bukti deposit dari kita nih ya. Kemudian dibilang sama orang ini, normally there will be transaction shown in the bank book showing the date and the transaction. Nah, jadi dia di sini tetap ngotot minta bukti depositnya ya. Nah, habis itu saya bantah lagi bahwasannya di M-Banking BCA saya itu data mutasi yang bisa dilihat itu hanyalah 7 hari sebelumnya ya, karena kan
Waktu itu saya buat tentang broker FXTM deposit itu tanggal 29 bulan 1. Sementara saya melakukan withdrawal ini itu tanggal 6 ya teman-teman, ataupun tanggal 7 ya, saya lupa. Nah intinya udah lebih dari 7 hari. Nah otomatis di data mutasi Bank BCA saya itu udah nggak nampak lagi ya bukti waktu saya deposit di broker mereka ini. Nah kemudian di sini itu sampai saya tunjukin ke mereka ya data mutasi bank saya ya teman-teman. Jadi saya nampakin data transaksi selama 7 hari yang lalu. Dan memang nggak ada ya, karena memang maksimalnya itu 7 hari kalau misalnya di bank M-Banking BCA. Nah, begitu saya udah tunjukkan itu juga, tapi mereka tetap ngeyel ya. Jadi according to the company policy ya, mereka tetap mengatasnamakan bahwasannya berdasarkan sistem broker mereka dan sebagainya, mereka itu butuh yang namanya bukti deposit ya. Kemudian saya baru teringat guys ya, jadi padahal kan saya ada buat video depositnya. Nah, jadi saya bilang ya, when I deposit, I also made a video on my YouTube channel. Ya, saya juga ada buat videonya. Nah, saya kirimlah link ini ya, link video saya ini. Nah, yang ini ya teman-teman, cara deposit FXTM. Nah, ini saya kirim ke dia. Tapi mereka langsung bilang gini, I'm sorry Olia, we only accept the bank statement for payment verification process. Ya, jadi mereka itu cuman butuh bank statementnya ya, bukti depositnya bahwasannya memang saya itu udah deposit di broker mereka. Nah, di sini saya udah mulai kesel guys ya. Nah, waktu saya kesel itu saya bilang sama dia, "Oke, thank you. Can you send this chat to my email?" Ya, saya rencana memang mau membuat konten ini ya, konten membahas hal ini. Makanya saya suruh mereka untuk mengirimkan bukti chat ini ya, ataupun transkrip chat ini ke email saya. Alright Aulia, dibilang sama mereka, saya akan mengirimkan transkrip chat ini ke email kamu kalau misalnya chat ini itu udah kamu close. Nah kemudian saya udah mulai emosi ya, saya bilang tak apa-apa, tapi mereka tetap balas seperti ini ya. As soon as the payment verification is done, the withdrawal will be sure there ya. Jadi intinya kalau memang kita udah mengirimkan bukti deposit kepada mereka, maka nanti withdrawal pasti diproses sama mereka ya. Intinya mereka bilang kayak gitu ya. Abis itu karena saya pusing ya, abis itu saya bilang ya, untuk mendapatkan bank statement itu ya, itu sangat membuang waktu saya. Karena saya bilang ya, aktivitas banking di negara saya itu cukup buruk ya, saya bilang fasilitasnya cukup lama ya. Saya berdalih kayak gitu ya teman-teman. Kemudian saya bilang juga saya cuman pengen melanjutkan tutorial bagaimana cara withdraw akun di broker kalian. Kenapa kalian mempersulit hal ini, saya bilang seperti itu ya. Kemudian mereka balas lagi ya, intinya mereka itu tetap tidak bisa mengabulkan proses withdrawal saya karena saya belum melampirkan bukti deposit saya. Nah, kemudian saya teringat ya, bahwasannya waktu saya buat video itu kan di situ ada proof of payment ataupun bukti deposit saya. Nah, akhirnya saya coba kirim ya teman-teman, bentuknya seperti ini waktu masih dalam video. Saya kirim ke mereka bukti deposit ya yang saya lakukan waktu di video itu. Jadi saya capture langsung ya di video saya. Nah, tapi mereka itu bilang gini ya, the above mentioned screenshot doesn't include your name and bank account number information. Habis itu saya udah mulai emosi nih ya. Ini buktinya, saya bilang, apalagi yang harus saya kirim sampai seperti itu saya bilang guys ya. Nah kemudian setelah itu karena kurang bagus ya saya screenshotnya, akhirnya saya cari lagi video-video sebelum saya edit ya. Akhirnya saya nemu video utuhnya seperti ini ya teman-teman. Setelah saya udah nemu video utuhnya seperti ini, akhirnya bukti depositnya itu saya screenshot ya, lalu saya kirimkan langsung ke support FXTM ini. Nah ini jelas-jelas bukti pembayaran saya ya teman-teman. Jadi waktu itu saya deposit melalui QRIS lewat Bank BCA, ini menggunakan payment gateway dari kios Pulsa Dika ya. Saya transfernya itu 799.000, total pembayaran yang saya lakukan 799.000. Di sini juga ada nomor rekening Bank BCA saya. Jadi di sini itu udah lengkap ya teman-teman, bahwasannya saya udah melakukan deposit di broker FXTM ini. Dan saya chat ke mereka juga bilang ini lebih jelas ya bukti pembayarannya. Kemudian please check, saya bilang. Dibilang mereka please kindly wait a moment. Mereka suruh tunggu sebentar. Nah yang bikin saya kaget adalah seperti ini jawaban mereka guys ya. Jadi di gambar tadi itu tidak ada nama dan juga deposit yang benar saya. Jadi menurut mereka seharusnya saya itu deposit 800.000 ya, dan seharusnya di bukti deposit saya itu ada nama saya. Wow, jadi pas di sini mereka bilang wah ini udah pasti scam guys ya. Padahal mereka tadi di awalnya itu cuma minta bukti deposit. Nah begitu saya kasih bukti depositnya, mereka malah menyalah-nyalahin saya seperti ini ya.
mereka bilang jumlah depositnya salah, kemudian mereka bilang nggak ada nama saya di deposit tersebut. Nah, jadi kalau udah seperti ini, nah berarti waktu di sini saya itu udah ikhlas ya guys ya, bahwasannya udah jelas nih. Oh, ini adalah broker scam. Nah, karena saya udah marah, saya sampai bilang kayak gini ya, you can match the account. Kamu bisa mencocokkan ya antara akun dengan rekeningnya tersebut. Habis itu saya bilang, kamu minta bukti pembayaran, saya udah mengirimkannya. Nah, setelah itu kalian ingin bermain lagi dengan saya. Nah, di sini saya udah mulai emosi ya dengan si Grace ini. Lalu si Grace ini tetap bilang seperti ini ya. Jadi all the details all include in the bank statement. Itu adalah harus ada nama kita ya. Jadi kalau udah seperti ini itu artinya kita udah dipermainkan sama mereka ya teman-teman. Nah, kemudian karena saya udah tahu ya bahwasanya broker ini itu udah scam. Nah, saya bilang, oke, please send me chat of us ya. Jadi saya suruh kirim transkrip chat ini ke email saya. Hello, nggak dibalas sama mereka. Kemudian baru dibalas ya. Jadi the chat history can only be sent setelah chat ini saya tutup selama 1 jam ya. Jadi setelah saya close chat ini, maka nanti chat ini itu akan langsung dikirimkan ke email saya. Karena saya tahu bahwasanya broker ini itu udah scam ya, akhirnya saya nggak percaya ya. Akhirnya saya coba untuk screenshot semuanya ya seperti ini, supaya nanti waktu nggak dikirim pun transkrip chatnya, saya tetap bisa membahas ini ya dan memberitahukan kepada kalian semua bahwasanya broker ini tuh udah scam ya. Dan akhirnya saya tunggu berjam-jam teman-teman ya, nggak dikirim-kirim, dan ternyata memang ya udah fix ya, broker ini fix scam. Dan nggak hanya itu ya, begitu saya ditipu sama si FXTM ini, saya langsung cek di WikiFX dan ternyata memang di sini itu ada tulisan daftar hitam ya di broker mereka. Dan begitu saya cek di paparannya, ternyata cukup banyak ya teman-teman orang yang udah bermasalah dengan broker ini ya. Rata-rata masalahnya itu adalah withdrawal yang tidak bisa diproses ya, tidak dapat menarik ya. Mereka tidak menyetujui akun saya. Nah, kalian bisa lihat sendirilah ya. Kalian buka di WikiFX, kalian cari FXTM. Nah, ini adalah beberapa laporan bahwasannya mereka itu udah trading di FXTM tapi mereka tidak bisa menarik dana saya ya. Jadi bisa dibilang ini broker ini udah fix scam ya teman-teman. Jadi pastikan kalian share terlebih dahulu video ini ke teman-teman kalian ya. Jangan sampai nanti teman-teman kalian yang jadi korban selanjutnya dari broker bejat ini ya. Oke, demikian aja teman-teman sedikit curhat saya di video kali ini. Semoga video ini itu membantu teman-teman semuanya ya, dan juga bisa menjadi pengalaman bagi kalian semuanya ya. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.